Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Hai. Halo. Pertama kenalan dulu gak sih? Iya dong. Gimana? Nah, dimulai dari Aldo aja gak sih? Biar lebih asik gitu. Oke, nama saya Aldo dari kelas 10 IPA. Aku Febe dari kelas 10 IPA juga. Nah, di sini kita bakal ngobrolin tentang apa coba? Nggak tahu nih. Gimana? Kita bakal ngobrolin tentang mengendarai, tentang pengalaman berkendara. Oke, berkendara apa nih? Berkendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Nggak punya. Saya nggak punya kuda. Kalau Sama. kuda yang kecil itu punya dulu TK. Nah, itu bagus. Pakai karet Itu- kan? Jatuh. Itu kasihan kudanya gak sih? Ini sih kudanya langsung tepar gitu ya. Aduh. Terus kalau misalnya Aldo nih bisa gak sih mengendarai motor atau mobil gitu? Bisa, kalau motor, semua jenis motor saya bisa ya guys ya. Dia sombong banget ya bunda. Kalau misalnya mobil, Kalau mobil nggak bisa, karena saya pernah dulu TK ya, mobil itu dibiarin ya, saya masukin kopling terus nabrak tong sampah guys. Jadi tahu trauma saya. terus dimarahin. Wah jelas. Lebih sayang mobil daripada anak. Ya nggak juga lah. Oke. Terus gimana nih? Kalau aku naiknya bisa, naik mobil, naik motor, naik beca bisa, mengendarinya enggak. Jadi lebih menikmati ya. Iya, lebih menikmati. Jadi bos di belakang. Terus ada nggak sih kan Aldo ini suka bawa motor gitu kan? Ada nggak sih pengalaman yang pas ngebawa motor atau mobil ngebawa motor sih? Mm-mm. Ada nggak sih? Pengalamannya baik atau buruk nih? Dua-duanya boleh. Oke, baiknya dulu ya guys ya. Kalau baiknya tuh seru. Jadi kalau dari pertama misalnya SMP ya, tapi kalau SMP itu jangan ugal-ugalan guys. Dan saya kan ini postur tubuhnya besar gitu ya. Jadi kalau ada polisi juga takutnya ya nggak ditilang sih. Walaupun ini jadinya meyakinkan polisi ya. Karena seru gitu. Bawa motor tuh seru banget lah. Bisa menikmati pemandangan, menghirup udara segar gitu ya. Tapi udara asap sih kebanyakan ya. Iya sih, ya nggak baik juga sih kalau dekat truk kan, aduh gimana ya. Kalau buruknya, waduh, jangan tanya deh. Kalau SMP tuh baru belajar motor tuh ya, aduh. Pernah saya, jatuh? nggak mencet rem malah mencet gas masuk selokan ya. Jadi, waduh, terus kena knalpot udah biasa. Kaki itu pasti, wow, banyak bekas lukanya ya. Jangan tanya. Kalau misalnya pengalaman pas pakai mobil gitu, ada nggak? Kalau mau pakai mobil sih enggak ya, tapi paling kalau sama kakak belajar ya, saya hampir mau dibawa, nggak tahu nih mau dibawa kemana gitu ya. Naiknya ugal-ugalan banget, jadi saya takut ini. Berarti kalau pakai motor juga ugal-ugalan Aldo? Ya nggak juga lah, kan saya ini ya sayang nyawa gitu. Jadi masih panjang ya, saya belum kuliah, ini masih SMA kelas 1 pula. Jadi sayang nyawa dulu. Terus kalau misalnya berkendara, kan aku belum pernah berkendara. Pun pernah sih muterin komplek doang, tapi apa sih yang harus disiapin gitu kalau misalnya mau berkendara, mau belajar motor, belajar mobil? Oke, kalau belajar motor sih menurut saya nih ya, kalau menurut orang kan beda ya. Menurut saya tuh ya, kalau saya sendiri kan saya baru bawa motor kopling juga ya. Jadi saya lihat tutorial YouTube guys. Sekarang udah ada internet, ngapain susah-susah. Jadi kita lihat tutorial dulu, terus nanti kita praktekin sendiri. Terus yang penting harus ada pendampingnya kalau belajar. Jangan nanti jatuh nggak ada yang nolongin, waduh. Ya udah syukurin. Aduh, itu DL sih kejam itu. dulu, kejam juga ya. Tapi kan mau belajar kan kita harus ada pengorbanannya juga kan. Iya.
Iya, makanya. Ya itu sih paling ada pendampingnya, terus lihat tutorial YouTube-nya dulu, guys. Tapi Aldo tuh motornya kan motor gigi kopling. Ya. Itu lebih susah motor matic atau motor kopling sih? Kalau motor matic tuh gampang ya, tinggal gas-gas aja gitu. Kayak naik sepeda sih, tinggal balance-balancein aja. Jadi kalau kita belajar motor juga dari awalnya belajar dari naik sepeda dulu, guys. Baru ke motor, baru ke mobil. Oh, terus kan kalau misalnya bawa mobil, bawa motor gitu di jalanan kan, itu pasti taat dong peraturan, iya nggak? Iya dong. Kalau nggak, Apalagi saya belum punya SIM nih. Aduh. menghindari polisi. Iya. Ya tapi juga kalau ketemu polisi ya wassalam. Ya tinggal tunggu nasib aja sih, nyamperin atau enggak polisinya. Enggak sih kayaknya. Ya iya Kan sih. kelihatan nih. Iya, ini Apa? kelihatannya mukanya umur kuliahan nih. Jadi aduh. Terus kok peraturan-peraturan gitu apa aja sih yang harus dipatuhi sama yang bawa motor, yang bawa mobil, pengendara gitu di jalan? Yang jelas kita berkendara itu ya memakai safety ya. Seperti kalau motor tuh kan pakai helm ya. Terus kalau pakai mobil jangan lupa seat belt. Dan kita harus lihat juga kalau orang depan misalnya ngesen kanan, ya belok kanan. Jangan kita ikutan ke kanan, nanti kita disalahin. Apalagi the power of emak-emak ya. Ngesen kanan, belok ke kiri. Ya itu apalagi nanti kita disalahin kayak gitu. Mama yang salah, kita yang disalahin. Ya betul, ini ikut korban kita. Terus, tapi nih ya, kalau misalnya berkendara gitu lebih enak di pakai motor di jalan ya. Lebih enak pakai motor kopling, pakai motor gigi atau pakai motor matic. Kalau tergantung orang-orang ya. Kalau yang orang yang suka San Mori kayaknya biasanya dua-duanya juga ini ya, tergantung ininya aja sih. Medan dia ngelewatin jalan ya. Kalau pemandangannya bagus, mau pakai motor apa aja kayaknya enak-enak aja. Tapi kalau motor kopling nih ya, motor gigi biasanya panas. Apanya panas? Mesinnya lah. Dia lebih apa ya? Soalnya kalau motor kopling itu dia ada RPM-nya. RPM tuh kayak tenaga motornya. Jadi semakin lama dia tuh pasti panas banget. Oh. Terus emang udah suka San Mori? Enggak sih, enggak ada temennya, guys. Kalau ada yang mau San Mori, PC saya, guys. PC. Nanti Yes, nomornya? Nomornya digimanain? nantilah, rahasia. Kalau mau IG-nya ya silahkan. Nanti komen di YouTube ya. Di report guys IG-nya nggak? Janganlah. Terus Alri kan kayak dari tadi ngobrolin motor gitu. Emang sejak kapan sih bisa berkendara, bisa bawa motor? Bisa bawa motor mungkin dari kelas 7 SMP ya. Itu awalnya ini, guys, di bonceng sama papa ya di depan ya. Habis itu suruh megang setirnya gitu. Jadi lama-kelamaan kesenangan gitu ya. Jadi Tapi pas bawa kecil motor juga, sendiri. tapi pas kecil aku kalau misalnya papa bawa motor suka "Ri, awas, mau megang setirnya." Ya kayak ada kesenangan sendiri. Iya. Apalagi diboncengnya di depan gitu. Iya, jadi kayak lebih kontrolnya tuh lebih enak gitu kan. Terus kalau misalnya berkendara sejak SMP itu tuh nantinya SIM-nya bakalan lebih gampang atau lebih susah sih kok? Kan Ya. udah bisa belajar gitu dari SMP. Berarti kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Umur berapa salah? Oh, umur berapa ya? Kelas 7 SMP tuh ya? Nggak tahu. Udahlah, umurnya nggak usah, guys. Ini saya emang gimana ya? Kita matematikanya Wow, online ini terpuruk saya. Ya mungkin kalau buat SIM tergantung orangnya juga ya. Kalau orang baru naik motor juga kayaknya bisa bikin SIM. Yang penting karena bikin SIM tuh nggak mudah gitu. Kecuali nembak ya, guys ya. Rata-rata sih nembak ya SIM-nya. Aduh bakal nembak. Hah? Enggak lah. Kita menuruti aturan pemerintah sepertinya ya. Wow. Bagus lah. Terus kalau misalnya di jalan nih yang perlu dihindari itu kan banyak ya. Apa Iya. aja tuh menurut Aldo? Yang dihindari apanya nih? Ya kayak jalan berlobang atau emak-emak yang belok kiri sen kanan gitu. Terus apa lagi gitu? Yang perlu dihindari sih kayaknya ini ya.
kita berkendara ugal-ugalan sih, harus dihindari. Terus kalau ada orang ngesen, kita harus pelanin kecepatan dulu ya, karena dia nggak tahu, tiba-tiba nanti sen kanan belok ke kiri, kita tidak tahu. Terus kalau ada apa ini namanya yang buat penyeberangan, Zebra cross. ya itu zebra cross tuh ya, kita harus pelan-pelan juga kalau ada yang menyeberang. Barangkali nanti dia udah nyebrang ya, nanti kita tabrak, wow, nanti kita masuk Masalah penjara guys. Tapi banyak gak sih orang-orang itu yang kok misalnya kita udah lagi di ini nih, lagi jalan, tapi tiba-tiba ada orang tiba-tiba nyebrang, itu tuh nyebelin banget gak sih? Ya kadang apa ya, bisa kita kalau ngebut ya tiba-tiba ngerem mendadak, nanti kita lompat ya. Dianya juga kadang tidak melihat ada orang ngebut ya, jadi serba salah juga kayak gitu. Iya sih. Nah itu, jangan ngebut-ngebut kata Bu Jenny. Tapi ngebut tuh enak. Ngebut enak tapi pakai otak ya guys ya. Karena kalau apalagi yang suka galau ya, malam-malam naik ride ngebut-ngebutan, waduh. Itu kalau misalnya night ride sama pacar sih nggak apa-apa nggak sih? Ada pepatah ya, semakin ngebut semakin dekat sama Tuhan. Iya. Itu bagus guys. Kita bertemu Tuhan secara langsung gitu, mau bertemu Tuhan secara langsung. Ini siapa yang mau ngobrol sama Tuhan gitu biar lebih intimate gitu ngobrolnya, boleh ngebut-ngebutan. Nah, terus kalau misalnya hal-hal yang dihindari tuh banyak kan. Terus pernah takut nggak sih kalau misalnya ada berita-berita kecelakaan gitu yang kayak banyak kan kita ngelihat di TV, ngelihat di HP, di berita gitu, di Instagram banyak yang berita kecelakaan gitu-gitu, suka takut nggak sih? Kalau kecelakaan sih kayaknya, waduh, kalau ngelihat darahnya aja sih rada, waduh, kok ngeri banget ya. Terus, ada yang orang naik motor kelindes truk ya kan, aduh, ngeri banget ya. Itu tuh suka ada tuh di tele videonya. Kalau Telegram itu terbuka banget ya, jangan dilihat itu. Iya guys. No sensor guys, jangan guys. Terus, tapi kalau misalnya suka ngikutin berita-berita kecelakaan gitu, kayak sebabnya karena apa, terus kayak diiniin gak sih? Kayak apa? Iya, dilihat terus di kayak, gue gak boleh gini gitu. Iya sih itu kecelakaannya, motif kecelakaannya gara-gara dia apa ngapain kan, jadi kita tahu gitu. Kepo hal ya? apa yang harus dihindari lebih luasnya gitu. Jadi kita nambah ini juga sih, nambah kewas-wasan kita gitu, kewaspadaan kita. Kok was-was? Ya iya, was-was kan berjaga-jaga gitu. Iya. Barangkali kita, waduh, iya juga nih, jangan nyelip tronton gitu kan, itu juga hal yang harus dihindari guys. Ini gak sih, jangan nyelip truk yang gandengan. Ya, karena waduh, kalau gandengan tuh nggak bakal pernah putus guys. Iya bener kan, kalau truk gandengan nggak putus-putus. Bisa. Ya bisa, kalau ditabrak kan nggak putus ya. Kita yang putus gak sih? Hanya manusia guys yang bisa putus guys. Terus kalau misalnya aku pernah waktu itu lagi jalan ya kan, lagi jalan sama papa, terus kayak ngeliat mobil sebelah tuh lagi main HP, terus tiba-tiba ngerem mendadak kan, nyebelin kan, jadi kita juga kaget. Itu tuh emang bener kan, ini sih aku setuju sih, kalau berkendara itu nggak boleh sambil main gadget. Benar, itu juga benar guys. Nah ini juga guys, sebuah larangan mengendarai sambil merokok guys, karena abunya apalagi, waduh. Iya, itu nyebelin banget, bapak-bapak sumpah. ya naik motor ya, terus tangannya gini, waduh. Enggak gini. Iya guys, itu udah asapnya bau, terus nanti kita kalau yang di belakangnya tuh kena abunya kan lumayan panas ya. Jadi itu juga Iya. sebuah larangan. Aku pernah lihat di Instagram waktu di TikTok gitu, ada yang kena abunya ke mata, itu nyebelin banget. Iyalah. Kayak apa sih? Gak usah ngerokok. Ya kan ngerokok apa ya? Ngerokok kalau di jalan juga nggak boleh lah. Iya, apalagi asapnya tuh nyebelin banget baunya. Aku nggak suka bau rokok.
Terus kayak kalau ngerokok nggak boleh. Terus ngapain lagi tadi nggak boleh? Main handphone. Ya main handphone. Tapi yang main handphone itu kalian nyampe kayak gitu ya? Ih, nyebelin banget, sumpah. Terus kayak ini nggak sih Dok? Apa Ya? Otaknya nge-lag. Mohon maaf guys. nge-lag guys. Kayak jaringan ML tuh guys. Nggak pakai kuota 900 ms. Tapi wifi sekolah juga nggak sih? Oke guys, ini di ini ya. Di roasting ya, di roasting. Nggak juga lah. Terus, aduh, ini tahu kalau ngebonceng orang, terus yang dibonceng itu apa namanya? Gerak-gerak. Iya, itu nyebelin gak sih? Ya guys, saya pernah bonceng teman saya guys ya, gerak-gerak terus saya bawa ugal-ugalan, dia jangan saya nggak mau mati. Dia langsung ini guys, langsung tobat guys. Langsung doa dalam perjalanan. Kayak ini aja ya, kalau temen ngajak main aja kan, dia mau dibonceng siapa, nggak mau sama Aldo lah. nanti dibawa ini. Enggak, tadi tuh pas perjalanan buat kesini ya, saya dibonceng sama Aldo. Itu tuh pegangannya ke belakang. Ya gimana ya, ini waktunya saya juga lapar guys. Belum dikasih makan, gimana? Ya nasib, harus nyari sendiri guys, mandiri. Terus tapi kalau misalnya di motor tuh ya nyebelin ya, kalau misalnya kita ngomong itu pasti hahaha. Ya ini kalau anak-anak San Mori gitu kan pakai intercom namanya. Iya. Tapi kok enggak, kalau misalnya aku kok sama papa gitu kayak dibonceng. Papa nanya apa? Hah? Hahahan. Gitu kayak iya, orang gak kedengeran. Saya seringnya kalau kayak gitu naik Grab. Wah, sering banget. Dia nanya, "Kelas berapa?" Saya jawabnya, Iya. "Umur saya 15." saya jawabnya, udahlah saya jawab aja lah, ini nggak tahu pertanyaannya apa sih. Nanti mamang Grabnya nanya lagi. Nanya apa, dijawabnya apa. Itu kayak hal yang pasti. Ya pasti terjadi sewajar, karena Iya. kita anginnya kenceng guys kalau berkendara tuh. Tapi nyebelin gak sih? Apanya? Kalau misalnya dia nanya apa terus kita jawabnya apa, terus kita nggak dengar, emang nggak dengar, terus malah dimarahin. Kita yang dimarahin tuh Ya kalau dimarahin masa iya sih dimarahin. nggak dimarahin. Tapi kayak ya jangan haho jawab. Ya kan namanya juga nggak tahu gitu. Ya orang nggak kedengeran gimana sih, jadi malah debat di motor gitu. Terus bahas apa lagi kita? Bahas apa lagi nih? Atau ini kita disordered gimana nih? Oke. Nih kalau Febo sendiri suka naik motor matic atau manual nih? Kan nggak bisa bawa motor. Ya enggak, maksudnya body gitu, body motornya gitu kan. Kalau orangnya kan ada sinematik, wah biasanya sih motor matic ngap airlock ya, bagus itu. Enggak, aku nggak suka motor. Yang suka motor tuh papaku, tapi aku nggak suka. Nggak punyanya motor apa punyanya? Siapa? Ya, Aku nggak punya Anda. motor. Ya apa ya? Di rumah ada motor apa gitu? Ada motor yang buat biasa dipakai tuh, yang apa sih, yang gigi, yang cetek-cetek gitu. Apa? Oh ini guys, kayaknya Supra X125 gitu. Bukan. Hah? Bukan, nggak tahu mereknya apa. Ya itu saya sebutin. Ini orang guys. Ini mulai guys. Oh, ini harus endorse ya. Terus ada yang CBR, tapi aku suka CBR tapi nggak bisa naiknya. Terus pengen belajar tapi kan CBR tuh tinggi kan, Ya. terus nggak nyampe karena saya pendek. Oke, itu CBR kayaknya harus menciptakan CBR yang pendek Iya. guys ya. Iya, CBR Honda. Konten terus kami enggak lah. Kita masih jauh guys kalau kayak gitu guys. Kalau saya sendiri sih lebih suka kopling. Karena sensasinya tuh ngepasin gas sama koplingnya tuh seru gitu guys. Iya. Terus
this or that. Tim yang taat aturan atau tim yang ugal-ugalan. Kalau misalnya ini yang nggak ada polisi gitu. Oh, kalau saya kalau lagi tobat tim ambil aman kayak bonceng mamah gitu ya. Waduh. Pelan. Itu kayak polisi sih. Itu masuknya polisi rumah gitu ya, Iya. polisi rumah gitu kan. Kalau sendiri ya lagi ngejar waktu atau gimana. Apalagi kalau gereja gitu ya, kadang bangun siang. Waduh, tinggal 15 menit nih. Ngebut jadinya kan. Udah mah mau ke gereja kan, mau ketemu Tuhan. Waduh, semakin dekat lagi kalau ugal-ugalan gitu kan. Waduh. Gimana tuh? Ngebut terus tapi mau ke gereja, itu ketemu Tuhannya Niatnya baik tapi di jalannya nggak baik gitu kan. mau menghantarkan itu. lebih cepat ketemu Tuhan ya. Ketemu Tuhannya Waduh. Di mana? Gitu. Di gereja atau di jalan. langsung ketemu Tuhan. Langsung. Terus pernah nggak sih bensin habis tengah jalan? Wah, ini saya pas PTMT ini Iya. habis ini bensin saya nih. Saya juga mengalami nih. Dorong, nunggu kan. Aduh. Udah mau panas. Tapi lebih enak apa ya? Kalau kamu bensin habis atau ban bocor? Mendingan gak usah kemana-mana. Sumpah. Tim mager guys ini. Karena kan kalau misalnya bensinnya habis tengah jalan kan harus dorong, mager tau gak sih? Iya Kayak sih, mager. kita kan kaum rebahan banget gitu. Terus ban bocor apalagi. Iya sih. Kalau bensin habis ya mungkin bisa di step sama orang. Di step itu gini. Jadi motor kita tuh nanti dempetan ya. Kita kayak kakinya. Gitu kakinya gitu. Iya. Itu nyebelin tahu. Nyebelin kenapa nih? Oh nyebelin. Enggak, kayak kan gitu-gitu loh. Ya kalau orangnya bisa mengendarai motor dengan baik ya nggak mungkin gebok-gebok kan, nggak mungkin. Tapi iya tahu kalau tapi orang-orang yang suka ugal-ugalan tuh nyebelin kalau misalnya kitanya udah bener jalannya gitu. Tapi orang-orang yang ugal-ugalan tuh tetap nyebelin gak sih? Kita juga ikutan sebel gitu. Ya itu biasanya ini bawa motornya knalpot yang berisik. Iya. Iya. Ih, knalpot jamet tuh. Nggak, tapi knalpot kayak gitu tuh kalau orang yang ngerti motor ada seninya. Tapi kalau buat polisi ya pasti di ini apa di. Iya. Kayak motor Potong. ini gak sih? Apa namanya? RX King. Ya, kalau ranking emang bawaannya kayak gitu. Ih. Apalagi asapnya ya. Ih, Asapnya. itu udah bau, berisik. Ya, Tapi- namanya juga model motor lama. Iya, tapi kata papa tuh legenda, motor legenda. Ih, ya udahlah. Terus San Mori atau keluar senja? San Mori aja nggak pernah, ya keluar senja lah. San Mori ini nggak ada yang ngajak, jadi gimana ya? Kalau San Mori sendirian emang nggak bisa? Ya bisa sih, tapi kan nggak ada boncengannya gitu. Aduh, gimana ya? Gimana Yang ya? mau Aduh. DM aja ke IG-nya Aldo gitu. Atau nggak langsung minta aja? Langsung aja guys. Nggak jangan guys. Udah ada. Terus kalau misalnya keluar senja sendirian atau nyari boncengan lagi? Sendirian lah. Sendirian tuh enak, bisa mampir-mampir jajan. Jajan Saya suka cimol. jajan guys. Hah? Jajan cimol. Enggak lah, jangan cimol. Sempol. Enggak lah. Ngopi aja ngopi. Terus apa lagi, Dok? Ini tahu ngebonceng atau dibonceng? Saya lebih suka ngebonceng guys, karena ngelihat reaksi temen tuh bagus guys. Tapi saya kalau dibonceng kakak saya ya, wah, saya tuh sampai jengat-jengat guys. Jengat-jengat saya mau keplanting ke udara saya. Enggak, masalahnya kalau Aldo yang ngebonceng juga yang dibonceng ngejengat-jengat. Emang kayaknya keluarga saya itu sih paling kalem, memang kakak saya yang nomor pertama. Itu kalau naik motor tuh memang wah, taat aturan banget. Bagus. Emang kalau Aldo enggak dong? Hah? Ya apa ya, menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Ya, Menyesuaikan waktu biar kau telat langsung ngebut. Iya sih, ya kadang juga kebablasan gitu. Terus, tapi kalau dibonceng tuh enak.
cuman duduk doang. Tapi yang dibonceng sama yang bawa motornya tuh santai. Kalau misalnya diboncengnya sama Aldo tuh jeduk-jeduk juga jantungnya. Terus ini ngebonceng emak, ngebonceng mama atau ngebonceng temen. Oke guys, ini lebih suka ngebonceng temen ya guys ya, karena lebih bebas berekspresi. Kalau ngebonceng, kalau ngebonceng mama tuh ngeri banget. Ini enggak sih? Kita 30 km per jam tapi memang jangan ngebut pasti gitu. Saya cuma bawa 60 ya paling kencang ya. Terus dia bilang papa saya, ini Aldo bawanya kencang-kencang, padahal nggak kencang gitu kan. Terus tapi kalau misalnya ngebonceng temen emang kilometernya berapa kilometer per jam? Kayaknya berapa ya, tergantung motornya sih. Kalau motornya ngebut ya mungkin bisa sampai, mungkin aja ya mungkin. Saya pernah nyampe 100 nih. Di mana tuh? Di Cipto. Emang kan Cipto rame? Ya kalau kosong, kalau rame juga nggak bakal berani. Malam berarti? Enggak lah. Terus kapan? Subuh? Sore. Tapi nggak tahu kan nyalip gini. Tapi sore kan rame. Ya, Cipto. Tapi nggak tahu lah. Itu ada CSB. Lagi ini sih. Lagi suka ngebut. Pas itu ya. Emang sekarang masih suka ngebut? Nah, enggak, ya terkadang aja. Terkadangnya sering. Ya bisa jadi. Terus ini, pilih kunci ketinggalan atau lupa naruh kunci di mana? Mending kunci ketinggalan lah. Kalau tapi kalau kunci ketinggalan kan kita naik motor ya. Kuncinya lah gimana sih? Kan kita naik motor, kuncinya ketinggalan, terus yang kuncinya pakai apa? Kunci apa? Kunci motor lah. Ya kan ketinggalan. Ya lupa naruh kunci lah. Tapi harus nyari-nyari dulu nggak sih? Mendingan kalau kunci ketinggalan kan, kalau misalnya kita kuncinya ketinggalan dalam rumah, terus kita keluar gak bawa kunci gitu, kan tinggal ngambil lagi, nggak usah nyari-nyari. Iya tapi kan kalau kita, iya juga sih, kalau kayak lupa naruh kunci ya nanya ke mama tuh, lihat kunci motor enggak, makanya kalau naruh tuh yang bener. Masih dimarahin lihat, carinya pakai mata jangan pakai mulut gitu. Terus nanti kalau dicariin ya ke tempat yang itu lagi tuh pasti ketemu guys, kalau sama orang tua. Iya. Kalau orang tua guys, kalau dicariin sama mama itu pasti ketemu, walaupun pas kita cari itu nggak ketemu. Iya, berarti kita nggak tahu sih, emang kayak ada sihirnya gitu. Magicnya mama. Terus kalau misalnya pakai helm kan, kalau misalnya bawa motor, nyampe enggak, awas ditin polisi ntar. Lebih pilih helm bawaan motor atau helm yang dari beli sendiri gitu? Helm ya kalau dikasih ya nggak apa-apa sih, namanya orang Indo kan, gratisan kan diambil aja sih, nggak apa-apa. Diambil tapi nggak dipakai. Ya kan buat siapa gitu kan? Ya dipakai gini, kalau orang San Mori juga kan helmnya kadang kalau buat daily itu biasa hari-hari makanya helm yang jelek aja. Ya tapi ber-SNI, jangan lupa itu taat aturan SNI. Terus kalau ya helm beli sendiri tuh kan modelnya kan banyak kan, jadi biar kece gitu kan. Tapi ini enggak sih, kalau misalnya kok aku ya, helm bawaan yang dari motornya tuh suka kegedean, suka keplek-keplek gitu. Kalau misalnya ngebut tuh takut gitu loh. Takut ngejengat, takut ke bawah angin. Saya juga pernah pakai helmnya terbang. Helmnya jatuh di jalan. Iya, untung lagi nggak ada motor tuh. Terus tapi helm yang mahal atau helm yang murah tapi bagus? Gimana? Helm mahal? Helm mahal tapi helm mahal atau helm yang murah tapi bagus juga gitu? Murah bagus. Kita kalau moto saya itu dalam hidup saya, kita lebih banyak menghabiskan uang untuk makan gitu. Iya. Makan itu perlu guys, jangan lupa makan. Makan itu kan kebutuhan primer.
Ya, karena itu kalau itu sekunder atau Emang ya? bahkan tersier. Iya udah nggak ngerti. Aduh, bahas pelajaran langsung lemot nih. Ngeri banget ini. Ini aja nggak sih mendingan. Tapi kan kalau helm yang apa yang mahal tuh bagus gitu loh. Apanya? Gambarnya atau bentukannya gitu. Iya, tergantung keinginan juga sih. Orang-orang beda. Kalau udah nabung buat suatu barang itu kan pasti dibeli walaupun mahal juga kan. Iya sih. Iya. Kayak saya. Kayak kamu kan buat bareng beli merchandise gitu kan. Tapi nabungnya susah. Apalagi pandemi kan nggak jajan, nggak dikasih uang jajan. Iya. Makanya kita tuh menunggu buat PTMT supaya dapat uang jajan. Kalau enggak tuh enggak bisa beli-beli yang ini. Terus ini enggak sih, kan dari tadi kita udah ngobrol terus kayak kesimpulannya tuh jadi kita tuh gak boleh buat apa? Kita nggak boleh buat bawa motor sembarangan, harus taati aturan. Iya bener kan? Iya sih, jadi kita harus taat sama aturan. Terus walaupun kita bisa mengendarai berbagai macam kendaraan, tapi yang pertama harus sesuai umur. Ya, Dok. Saya umurnya masih di bawah nih guys. Tapi ini suatu kebutuhan, ini gimana ya? Aduh, maaf kalau polisi lihat ini. Ampun Pak, saya jangan ditilang Pak. Kebutuhan Pak ini Pak. Grab mahal Pak, udah gak ada subsidi. Iya. Apalagi angkot susah Pak sekarang angkot. Tapi lebih mendingan Grab tahu daripada angkot. Angkot Iya. tuh panas, gerah, terus ngetemnya lama. Oh, tapi naik angkot tuh enak, bisa melihat sederhananya orang tuh, bisa dilihat di situ. Bapak kamu bapak kamu juragan angkot Ini nggak sih? emang bapak saya dulu ngejemput saya pakai angkot guys, dan saya bangga guys. Karena angkot tuh angkutan utama dulu guys. Sekarang karena ada Grab, ya nggak apa-apa lah. Namanya juga rezeki orang beda-beda bro. Terus kayak yang penting kan harus sesuai umur tadi kan. Terus harus fokus, nggak boleh meleng gitu, nggak boleh kalau misalnya galau terus kayak sambil nangis, sambil meratapi kehidupan gitu, terus sambil berkendara tuh itu ntar ngelamun jatuhnya. Ya pokoknya kalau ada masalah jangan dilampiasin dengan ngebut-ngebutan guys ya. Iya. Itu banyak terjadi di Instagram atau TikTok banyak gitu, kayak gitu guys. Kan akhir-akhirnya nabrak orang, masalah lagi lu. Terus yang paling penting yang dari tadi udah digembor-gemborin tuh harus taat peraturan, gak boleh ngituin lampu merah. Jangan boleh. bos guys. Karena kalau misalnya orang Indo, ya gak sih kayak Wow. gini. Plus 62. Iya, plus 62 tuh kalau misalnya kan di peraturan tuh merah itu berhenti kan, Ya, kuning hati-hati, ya. hijau boleh jalan. Tapi kalau misalnya di Indonesia kuning itu ngebut. Kuning malah tambah ngebut guys. Itu. Ini orang Indonesia tuh sering terjadi gitu. Iya kan? Iya. Ya, emang saya orang Indonesia guys, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bangga ini dengan Indonesia nih. Nggak apa-apa. Apa sih? Terus tata tertib yang di jalan itu harus dipatuhi. Kalau misalnya enggak ditilang, syukurin kayak gitu. Ya apalagi sekarang setiap lampu merah ada CCTV-nya guys. Bisa Iya. tilang online. Kayak yang di mana? Kalau di Cirebon tuh di ini enggak sih? Situ tuh. Di Cipto. Emang ya di Cipto. Iya, Pemuda. pemuda. Terus di yang Siliwangi. Siliwangi, ya Siliwangi yang perempatan Siliwangi itu. alun-alun ya. Iya, Ya. kayak gitu. Banyak, guys. Nanti kalau nggak pakai helm, ya nanti pakai suara tuh. Ya itu abang-abang yang pakai baju merah. Pakai baju biru. Loh, kan itu ini contoh. Kok Aldo pernah nggak? Hah? Saya belum pernah diituin, tapi saya pengen gitu. Dipanggil. Oh, pengen. Pengen dipanggil.
biar saya terkenal gitu. Orang-orang yang pengendara lain harus pada nengok. Nanti pada diliatin. Wah. Kenapa tuh? Terus harus apa lagi coba, Dok? Siapa lagi ya? Nggak tahu sih. Harus apa, Beb? Harus apa, Beb? Harus ngejaga badan dan bukan ngejaga badan kita doang, tapi ngejaga badan pengendara lain. Karena kalau misalnya kita cuma ngejaga badan kita tapi nggak ngejaga badan orang lain, kayak egois lu. Individualisme, guys. Makanya belajar PKN, guys. Bagus itu, guys, belajar PKN. Kayak gitu kan, jalan itu dipakai bersama-sama, jadi harus saling menjaga. Iya, emang jalan ini punya bapak kamu? Enggak lah. Enggak. Ini punya. Kalau Kaisang gimana? Loh, kalau Kaisang juga ya tapi heran loh. Saya paham sama polisi, misalnya Pak Jokowi nggak pakai helm, nggak ditilang. Emang Jokowi nggak pernah emang Jokowi nggak pakai helm? Pakai. Iya dah. Wah, saya berarti salah lihat, guys. Nggak tahu sih. Salah lihat kayaknya, guys. Ya, guys. Tapi helmnya Pak Jokowi merek apa ya? Hah? Apanya? Helmnya Pak Jokowi Helmnya merek apa? Pak Jokowi kayaknya itu helm kodok kalau kata teman saya, guys. Hah? Emang helm Pak Jokowi yang mana? Pernah dia bawa motor gede tapi makanya helm PUBG level 1 tuh. Nggak tahu. Ya kayak gitu, udah skip aja. Ya udah. Itu tidak perlu dibahas Pak Jokowi ya. Nggak perlu. Tanya aja langsung gimana. Terus ya udah sih, dari tadi harus taat peraturan, taat berkendara, terus harus saling menjaga, karena jalan itu milik bersama, milik negara, bukan milik bapak lu. Oke. Yang penting berkendara dengan safety dan tidak ugal-ugalan, guys, yang penting. Iya, jangan ugal-ugalan dong. Itu mencerminkan diri saya gitu. Kadang ugal-ugalan, kadang enggak. Tapi kalian cobain deh. Mau cobain PC aja. Terus jadi kayak gitu aja sih, hari ini kita ngobrol-ngobrol segitu. Apa ya? Tadi mau ngomong apa? Enggak, nge-lag guys, maaf. Terus kayak ya udah sih segitu doang dari Ya, kita ya. terima kasih Makasih juga. guys. Makasih, guys. Putne Podcast Sound Inspiration. Dadah. Bye.